Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tidak mempermasalahkan kader Golkar tidak lagi menduduki kursi Menpora. Sebelumnya ada 8 kursi menteri yang sudah diisi oleh kader partai berlambang pohon beringin ini dalam kabinet Prabowo Gibran. Sejak beberapa waktu lalu ya Pak Prabowo melakukan reshuffle kabinet ini, kami sudah menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan utamanya adalah untuk bagaimana meningkatkan kinerja ya atau performance dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini. Jadi pasti selama ini Pak Prabowo sudah punya raport ya, punya penilaian terhadap semua jajaran-jajaran menterinya gitu ya, mana yang perlu, mana yang kemudian perlu dipertahankan, mana yang perlu dievaluasi dan kemudian diganti, itu pasti sudah ada dalam pertimbangan Pak Prabowo. Di dalam pemerintahan politik di Indonesia, tidak kita bisa juga mengabaikan tentang pertimbangan kekuatan atau perimbangan politik ya, karena memang pada saat Pilpres selalu tidak pernah ada seorang presiden yang didukung oleh satu partai politik, tapi didukung oleh beberapa partai politik yang mengkoalisi. Nah, kami di Partai Golkar selama ini sudah diberi kepercayaan kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Ada 8 pos kementerian ya, yang diisi oleh kader-kader yang berasal dari Partai Golkar. Nah, tentu itu juga tetap pada pertimbangan kinerja yang paling utama. Nah, kemarin pada reshuffle sebelum ini itu ada satu pos kementerian yang selama ini yaitu di Menpora ya, dijabat oleh saudara Adi Dito. Itu kemudian diganti. Dan kalau kita bicara tentang komposisi jumlah perimbangan, nah kader Partai Golkar ada Pak Mukhtarudin yang kemudian diberi kepercayaan sebagai menteri. Jadi artinya Partai Golkar tidak masalah karena sudah terakomodir seperti itu dengan 8 kursi menteri di Kabinet Merah Putih? Ya tentu tidak ada masalah karena sekali lagi semua kita sama-sama paham bahwa penyusunan kabinet atau pergantian kabinet segala macam itu adalah prerogatifnya seorang presiden. Tentu kita harus hormati dan terima apapun keputusan dari presiden itu. Ya, saya kira saya pernah juga menyampaikan reshuffle kali ini ketemu 3 hal dalam satu momentum ya. Yang pertama adalah tentu saya katakan tadi ini tidak ujuk-ujuk ya, sudah dipersiapkan. Saya kira dalam 10-11 bulan terakhir ini pasti Pak Prabowo juga sudah punya penilaian terhadap menterinya masing-masing gitu. Nah, yang kedua adalah tidak bisa juga dipungkiri, saya kira peristiwa kemarin adanya dinamika ya, adanya penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan adik-adik mahasiswa yang kemudian banyak menuntut menyampaikan tuntutan ya 17/8 itu. Nah, itu saya kira juga menjadi pertimbangan. Nah, yang ketiga adalah bahwa seperti janjinya atau pernah yang disampaikan oleh Pak Presiden, sebetulnya kan tahun kedua tentu harus ada peningkatan kualitas kerja atau kinerja yang harus disiapkan oleh pemerintahan ini di bawah kepemimpinan Pak Presiden. Itu kan tinggal 1 bulan lagi. Jadi sebetulnya ini persiapan untuk memasuki tahun kedua. Setelah 1 tahun pertama ini tentu ada capaian-capaian yang sudah diraih, tetapi juga mungkin ada juga PR-PR yang harus diselesaikan dengan peningkatan kinerja itu. Nah, apalagi kemarin kan juga sekaligus ada juga ketemu momentum lahirnya undang-undang tentang haji ya, yang merekomendasikan adanya Kementerian Haji dan Umroh sebagai kementerian baru. Nah, itu juga saya kira menjadi salah satu momentum kenapa ini diambil reshuffle itu.